Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada saat hari ini lewat ibadah online. Dan pada hari ini kita akan memulaikan acara ibadah kita. Dan kita mau angkat satu pujian yang berkata, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa
Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Haleluya. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
musuhmu. Selamatkanlah umatmu, yes. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, rumahnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang baik. Mari sama-sama kita mau mengangkat pujian yang berkata, kasih yang terindah, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar di dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah, amin, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Terima kasih banyak Tuhan pada saat ini, di mana karya-Mu sungguh kami rasakan pada saat ini. Karena anugerah-Mu yang besar, karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan pada saat ini, di mana kami datang memuji-muji Engkau, kami datang bersekutu dengan Engkau, dan kami selalu rindu untuk Tuhan akan juga mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, oleh anugerah-Mu ini kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan saatnya Tuhan, di mana kami umat-Mu akan mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Biarlah pesan-pesan-Mu ini Tuhan sampai di hati kami. Kami memahami, kami mengerti, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan melalui pengurapan itu juga kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru oleh firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam sebentar perjamuan kudus, mari kita melihat firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama ayat ke-16 dan ayat yang ke-17. Kitab Roma kita akan baca bersama-sama. Bahkan juga saudara jemaat di rumah-rumah yang mengikuti ibadah online ini. Mari kita bersama-sama membaca kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya baca ulang dimulai dari kata karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, lalu kemudian tetapi juga orang Yunani. Dan tentu seperti firman Tuhan, Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi, ya, dan beritakanlah, kabarkanlah Injil itu. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya, maksudnya di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil ini adalah kekuatan Allah. Nah, ayat yang kita baca ini, ya, dapat kita saya memberikan 3 gambaran, ya, di dalam ayat ini. Gambaran itu yang pertama dikatakan Injil itu adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bicara mengenai keselamatan, ini penting sekali. Walaupun mungkin jemaat saudara sudah banyak tahu tentang ini, tapi baiklah hari ini kita mengingat kembali bagaimana Injil ini dikatakan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang pertama dikatakan 3 gambaran adalah keselamatan. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan di dalam bahasa Yunani itu soteria. Ya, yang berarti soteria ini berarti pembebasan. Jadi Rasul Paulus mengabarkan dan sekaligus mengajarkan, memberitakan firman Tuhan, Injil ini kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang di Roma pada waktu itu bahwa Injil ini yang kuberitakan, yang Paulus beritakan adalah Injil di mana adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, termasuk saudara yang ada di rumah-rumah, yang mendengarkan khotbah ini. Soteria berarti pembebasan, yaitu mengantar dengan aman. Ya, jadi pembebasan mengantar dengan aman melalui dan menjaga dari bahaya. Itulah soteria, itulah keselamatan di mana ada pembebasan. Kita ingat kembali ke perjanjian lama, bangsa Israel, bagaimana mereka dibebaskan, diselamatkan, tentu dari perbudakan dosa, dari musuh mereka, yaitu pasukan Firaun yang mengejar. Tapi Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Ada soteria di situ, ada firman Allah di situ. Allah yang berfirman kepada Musa bahwa pergi bawa umatku keluar dari perbudakan dari Mesir, dan mereka akhirnya dikatakan diselamatkan. Itulah gambaran daripada Tuhan menyelamatkan. Itulah soteria. Nah, dalam keselamatan ini juga dapat digambarkan sebagai satu jalan. Jadi keselamatan di sini dapat digambarkan ya sebagai satu jalan, tidak 2 jalan, tidak 3 jalan, 4 dan sebagainya, tidak. Hanya satu jalan dengan 2 sisi. Jadi itu gambarannya. Keselamatan ini, soteria ini, pembebasan ini ya adalah satu jalan. Ada 2 sisi dan punya tahapan, 3 tahap. Satu jalan, 2 sisi, 3 tahap. Apa maksudnya itu? Nah, yang pertama di sini dikatakan satu jalan ya adalah Kristus, satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa. Itu yang sudah diberitakan berulang-ulang, baik oleh kami di tempat ini, baik oleh hamba-hamba Tuhan yang saudara dengar ya, dengan banyak ayat-ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, lalu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Tapi saya akan bacakan satu ayat itu. Silakan dibaca Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 mengenai satu jalan itu. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ingat, satu jalan saja.
Terus? Selain di dalam Dia. Selain dalam Dia, siapa itu Dia? Sebab di bawah kolong langit Kristus. ini. Sebab di bawah kolong langit ini, di bumi ini, Tidak ada nama lain. tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia. yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan. yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa itu nama yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Tentu saudara tahu, Yesus Kristus. Makanya keselamatan itu digambarkan satu jalan saja. Satu jalan, dua sisi. Nah, kita akan melihat di sini, ya, dikatakan dua sisi dari keselamatan itu. Sisi yang pertama, ya, yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Oleh karena kasih Allah. Jadi kasih karunia ini tidak melihat orang itu seperti apa. Dia tidak melihat kita bahwa kita ini orang bobrok, orang dalam kegelapan, orang berdosa. Ya, dia tidak melihat itu. Tapi kita diberikan kasih karunia. Karena kalau Allah melihat kebobrokan kita, manusia, kalau Allah melihat kejahatan kita, kalau dia perhitungkan itu, maka tidak ada yang dapat diselamatkan. Termasuk saya maupun saudara di bawah kolong langit ini, siapapun dia. Tidak ada. Tapi karena kasih karunia, itu sisi yang pertama dari keselamatan. Itulah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu besar bagi kita. Saudara dan saya mendapatkan kasih karunia. Pemberian Allah oleh belas kasihan Allah. Saya ingat kepada Musa ketika Musa mendapatkan kasih karunia. Apa yang Musa dapatkan dalam kasih karunia itu? Di mana dia melihat bokong belakang dari Tuhan. Dia tidak melihat wajah Tuhan, tapi dia melihat bokong atau belakangnya Tuhan. Ada Tuhan lewat di situ. Nah, itu kasih karunia. Musa tidak pernah berpikir tentang bagaimana dia melihat belakangnya Tuhan. Tapi karena dia mendapat kasih karunia, maka Tuhan mengizinkan dia untuk melihat walaupun bokongnya. Nah, sama dengan keselamatan ini. Tuhan tidak melihat segala kelemahan, kejahatan, keburukan kita, dosa kita yang begitu luar biasa, ya, membinasakan hidup kita. Tapi kita mendapatkan kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita dapat dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Roma 6. Kita lihat ayat 20 dan 22. Roma pasal 6 ayat 20 dan 22. Ayat yang ke-20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kalau tidak ada soteria keselamatan, tidak ada kasih karunia, maka kita manusia tidak mendapat hidup yang kekal. Syukur bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yaitulah saudara dan saya yang percaya.
saya masuk dalam sisi yang kedua. Sisi yang pertama tadi, gambaran dari keselamatan itu adalah kasih karunia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang kedua, iman. Sisi yang kedua adalah iman. Iman kepada siapa? Ada banyak orang beriman. Betul, di muka bumi ini ada banyak orang yang beriman. Tapi firman Allah berkata di sini, sisi yang kedua ini mengenai iman. Kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus, yang adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan dan suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang ada keinginan. Sesudah ada keinginan, ada tindakan bahwa saya mau ikut Kristus. Itulah sebabnya ketika saudara dalam pertobatan dilayani, kita dilayani, ya, pada umumnya kita semua menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu kenapa kita terima itu? Karena iman. Iman timbul dari firman Allah, pendengaran akan firman Allah. Oleh karena itu Paulus berkata dengan yakin, aku punya keyakinan yang kokoh. Perhatikan, keyakinan yang kokoh, bukan yang keyakinan yang lembek. Bukan keyakinan yang pelin-pelan. Tidak, dia punya keyakinan yang kokoh. Sebagai hamba Allah, saya juga mengerti ayat ini, bahwa memang kita harus punya keyakinan yang kokoh. Kenapa Paulus mengatakan kita harus punya keyakinan yang kokoh? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran atau hasutan orang atau ajakan orang untuk kita beralih ke iman yang lain. Itulah sebabnya Paulus menegaskan di sini, aku punya keyakinan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi saudara yang ada di rumah-rumah atau yang mendengarkan khotbah ini, saudara harus punya keyakinan yang kokoh bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Kristus. Kristus memberikan keselamatan, membebaskan kita daripada kebinasaan karena kasih karunia dan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak menyinggung lagi pandemi yang sudah menyatu dengan kita, ya, bahkan di muka bumi ini. Sekarang waktunya lagi kita akan mendengarkan, kita akan belajar dengan baik mengenai soteria ini, mengenai keselamatan ini, mengenai Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Iman kepada Kristus. Nah, iman ini, ya, iman ini mempunyai atau meliputi 4 unsur utama. Kalau kita bicara mengenai iman, ada 4 unsur utama. Yang pertama, iman itu berarti percaya sungguh. Percaya sungguh kepada Kristus yang tersalib, itu iman. Yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Baca Roma 1 ayat 17. Coba kita lihat Roma 1 ayat 17. Iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman
dan memimpin kepada iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, itulah orang yang menerima keselamatan. Dia punya iman yang sungguh. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami nantinya dalam perjalanan iman itu, menjalankan keselamatan itu ada tantangan, ada rintangan, ada kata-kata yang kurang pantas, ada kata-kata yang menyesakkan hati, ada kata-kata yang merendahkan kita. Kalau orang yang beriman, ya, bertolak kepada iman, dia tetap kokoh, dia tidak goyah sama sekali, dia tidak terpengaruh dengan apapun juga. Unsur yang kedua yang meliputi iman, meliputi unsur yang kedua yang utama, yaitu pertobatan. Kita tahu pertobatan adalah berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam. Perhatikan, penyesalan yang mendalam. Itu orang bertobat sungguh ya. Ada orang bertobat tapi setengah. Dia tidak mendalam. Dia tidak meresapi sungguh-sungguh pertobatan itu. Ya, dia hanya setengah-setengah. Makanya perhatikan orang yang tidak menyesal dengan sungguh pertobatannya. 2 bulan, 3 bulan. Habis bertobat ikut Tuhan, habis itu hilang dia. Tidak ada lagi dia. Yakinlah dan percaya, karena kita telah melihat kondisi di dalam jemaat. Ada yang mungkin 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada mungkin yang 3 tahun. Betul, dia bertobat dalam 3 tahun. Tapi tahun yang keempat sudah hilang dia. Tidak lagi. Itu berarti dia tidak segenap, dia tidak menjaga kesungguhan itu. Nah, hari ini saya mau tegaskan kepada saudara, jaga pertobatan yang sungguh itu, yang mendalam itu. Jangan disepelekan. Oleh karena itu, orang yang bertobat sungguh, dia setia hari ini, ikut Tuhan sampai matinya. Dia melayani hari ini sampai matinya. Tapi kalau orang setengah, hari ini dia ikut Tuhan sungguh, hari ini dia melayani sungguh, besok lusa enggak lagi. Karena dia tidak mendalam. Kisah 2 ayat 37. Kisah Rasul 2 ayat 37. Iman meliputi pertobatan. Ini unsur utama yang kedua. Kisah 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi pertobatan itu perlu juga dalam penyesalan untuk pengampunan dosamu. Saya tidak perlu lama di sini. Unsur yang ketiga, ya, unsur utama yang ketiga dari iman, ya, yaitu adalah ketaatan kepada, perhatikan, ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Perhatikan baik, saya akan garis bawah ini, ketaatan kepada Yesus Kristus, bukan kepada pendeta. Perhatikan ya, bukan kepada pendeta, bukan kepada pemimpin, bukan kepada kepala sekolah, bukan kepada orang tua. Jangan salah mengerti dulu. Tapi saya akan jelaskan. Kalau saudara dan saya jemaat taat kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, perhatikan, dan firman-Nya, taat kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, otomatis engkau akan taat kepada orang tuamu. Kalau kita taat kepada Yesus Kristus, kalau kita taat kepada firman-Nya,
maka otomatis kita akan taat juga kepada guru kita, kita akan taat kepada orang tua kita akan taat kepada hamba Tuhan, pemimpin kita, ya, atau kalau di gereja gembala kita. Itu kalau kita taat kepada Kristus. Tapi kalau kita tidak taat kepada Kristus dan firman-Nya, artinya kita langgar, pasti kita akan langgar juga pemimpin kita atau orang tua kita. Orang bilang itu so pasti. Oleh karena itu, ketaatan iman di sini termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Yohanes 3 ayat 3. Sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat. Yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nikodemus akhirnya dalam cerita itu, ya, dalam firman Allah itu, dia taat kepada perkataan Kristus. Dan apa yang terjadi? Nikodemus diselamatkan. Perhatikan, ketaatan, ya, membawa kita kepada keselamatan. Lanjut yang keempat, unsur utama yang keempat. Ya, iman meliputi 4 unsur utama. Yang keempat adalah pengabdian pribadi yang sepenuh hati. Perhatikan, pengabdian pribadi yang sepenuh hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap dengan seluruh hidup. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, kita melihat sekarang. Jadi kita sudah bicara mengenai keselamatan, soteria, pembebasan. Ya, kita sudah berbicara di mana hanya ada satu jalan dengan 2 sisi, kasih karunia dan iman. Sekarang kita masuk dalam tahap yang kedua. Tahap yang pertama ada 3 tahap. Jadi 1 jalan, 2 sisi, 3 tahap. Tahap yang pertama kita sudah bahas mengenai keselamatan. Tahap yang kedua adalah penebusan, apolutrosis. Dalam bahasa Yunani, penebusan itu apolutrosis, yang berarti penebusan dengan pembayaran suatu harga. Siapa yang membayar? Siapa yang menebus hidup kita? Kalau masa yang lalu, perjanjian lama, ya, dosa seseorang yang akan ditebus, dia harus memotong, mempersembahkan korban hewan. Nah, sekarang kita tahu, jemaat tahu, penebusan yang menebus kita, apolutrosis, itu adalah Kristus sendiri. Ya, penebusan dengan pembayaran suatu harga. Dia tebus dosa kita dengan dirinya sendiri. Harganya mahal. Tentu kalau kita potong kerbau atau lembu, tentu kan kita beli, ada harga. Ini harganya Yesus sendiri. Jadi memang tidak ada yang dapat menyamai Yesus Kristus. Makanya oleh karena itu Paulus meyakinkan sekali di dalam apalagi pemberitaannya, dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Kristuslah satu-satunya jalan yang memberikan kasih karunia dan iman. Iman yang taat, iman yang percaya, iman yang bertobat, iman yang mengabdi. Dia memberikan penebusan, pembebasan, penebusan dengan pembayaran suatu harga.
Saya mau beritahu kepada saudara, dapatkah engkau membayar dosamu? Atau dapatkah kita membayar dosa kita? Saya mau beritahu, firman Allah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat membayarkan, menebus dosanya sendiri. Tidak ada. Mau dengan kelakuan baik, mau dengan perbuatan baik, tidak cukup. Mau dengan lembu 1000 ekor, tidak cukup. Mau dengan berlian, tidak cukup. Mau dengan apapun, tidak ada harga yang cukup untuk menebus dosa saudara dan saya. Kecuali tebusan yang diberikan oleh Allah Bapa di surga, yaitu Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menebus di atas kayu salib. Haleluya. Kalau kita mengerti ini, kita akan terus menyanjung, memuji, memuliakan Yesus Kristus di dalam setiap doa kita, baik di waktu subuh mungkin, tengah malam, pagi, ya, baik di waktu siang, sore. Yang penting saudara punya waktu. 1 jam cukup, lebih dari 1 jam itu kasih karunia. Tapi yang disayangkan kalau saudara tidak memberikan waktu. Berarti saudara tidak menghargai penebusan yang Yesus berikan kepada saudara. Jangan-jangan saya agak curiga kepada saudara, jangan-jangan saudara sibuk cari uang. Apalagi di tengah-tengah pandemi. Uang kurang sekarang. Dan sekarang orang berlomba-lomba untuk mengisi perutnya dengan mencari uang. Tapi dia mulai lupa dengan bagaimana dia bersyukur. Bagaimana dia apalagi memuji, menyembah Allah dalam waktu 1 jam saja. Karena Yesus berkata, tidak akan kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Nah, ayo saudara yang ada di rumah, coba lihat itu, suamimu atau istrimu atau anak-anakmu, coba lihat wajahnya tuh. Ya, apakah wajah penyembah itu? Wajah yang suka bersyukur atau wajah yang tiap hari murung? Ya, di mana-mana sekarang berteriak PHK di sana sini. Saya membaca di koran, ada kurang lebih 1.500 dalam bulan ini orang kena PHK di Makassar. Itu catatan dari perdagangan ya. Itu yang saya baca di koran. Mereka berkata, kasihan, ada 1.000 pemutusan kerja, PHK terjadi di kota Makassar. Itu yang terdata, belum lagi yang tidak terdata. Makanya bersyukur saudara kalau sampai hari ini saudara masih bisa kerja. Bertahan hidup sekarang saja di tengah-tengah pandemi, terus terang semua, mulai dari apapun tingkat saudara, status saudara, ya, status sosial saudara, semua merasakan itu. Tapi satu hal yang saya mau beritahu kepada saudara, ada kabar gembira untuk saudara. Keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Haleluya. Ada kasih karunia, ada iman, ada penebusan yang Dia berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah tahap yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama keselamatan. Di dalamnya ada kasih karunia, ada iman yang meliputi 4 unsur tadi. Kepercayaan pertobatan, ya, ada juga pengabdian. Terus tahap yang kedua adalah penebusan. Harga tebus kita mahal sekali, Yesus Kristus. Nah, yang terakhir adalah pembenaran. Tahap yang ketiga, keselamatan, penebusan, pembenaran. Di kayu, artinya benar di hadapan Allah. Baca Roma 2 ayat 13. Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ya, orang bukan yang mendengar saja. Jadi kalau saudara misalnya ke gereja hanya mendengar saja tapi tidak melakukan, berarti itu belum dibenarkan betul.
Contoh aja itu contoh. Pembenaran di kayu berarti benar di hadapan Allah. Yang kedua di kayu itu atau pembenaran itu dijadikan benar. Ingat ya, dijadikan benar. Artinya saudara dan saya ini orang kotor semua dulu. Tidak ada manusia yang kudus, yang suci. Semua kita ini orang bobrok dulu. Itu kata kitab Roma pasal 3. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua mereka telah menyeleweng. Itu artinya bobrok sekali hidup kita. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ini orang yang baik, orang yang suci, artinya sebelum kenal Kristus ya, sebelum ikut kebenaran, saya mau berkata bohong kepada saudara. Hanya di dalam Kristus Yesus yang dapat ya membenarkan kita, dijadikan benar. Roma 5 ayat 18 dan 19. Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, berarti kita dijadikan benar. Artinya di dalam hidup kita, perhatikan baik, tidak ada sama sekali yang benar. Yesuslah yang jadikan kita benar. Ada orang menganggap dirinya benar, itu menurut pikiranmu atau pikiran kita. Tetapi sebenarnya yang membenarkan kita adalah Yesus Kristus di kayu pembenaran. Haleluya, kalau kita dijadikan benar. Kalau Yesus menjadikan kita benar, itu berarti kita sudah ikut kepada tadi. Kepada pertobatan, pengabdian, kepercayaan, sungguh. Ada pembalikan, meninggalkan dosa, ya. Tidak lagi melakukan kejahatan. Ada pertobatan, itu akan dijadikan benar. Kenapa Yesus harus menjadikan kita benar? Supaya kita layak di hadapan Allah nanti. Dan ketika kita mati, ya, dan kita dihidupkan kembali, kita layak karena kita telah dibenarkan. Oleh karena itu sekarang jagalah, ya, apalagi kebenaran itu atau pembenaran itu, jaga baik-baik. Jangan sampai kita dihancurkan oleh keinginan dunia ini. Kita yang tadinya benar, oleh karena godaan dunia ini, oleh karena kejahatan dunia ini, dan akhirnya kita ikut ya kita tidak benar lagi. Bagaimana kita mau sampai kepada yang membenarkan kita? Tidak akan mungkin. Pembenaran di kayu yang ketiga, benar di hadapan Allah, dijadikan benar, ditetapkan sebagai benar. Jadi kita ditetapkan sebagai benar. Semua kita yang banyak di sini yang hadir ditetapkan jadi benar. Jadi jangan lagi menyeleweng. Jangan lagi berdusta. Jangan lagi bohong-bohong. Tidak apa-apa ya Pak Pendeta, saya bohong-bohong kecil ji. Bohong-bohong sedikit ya Pak Pendeta. Ya menurut saudara, bohong-bohong sedikit. Saudara membenarkan diri saudara kan. Ingat baik-baik, tidak ada kebenaran dalam diri saudara. Tidak apa-apa ya Pak Pendeta, bohong. Ya bohong-bohong sedikit ji. Kita bohong karena kan kita mau menolong orang. Saya mau beritahu, yang namanya bohong tetap bohong. Tidak ada kebenaran dalam kebohongan. Yang namanya dusta tetap dusta. Tidak ada kebenaran dalam dusta itu. Ya kalau memang katakan benar ya bilang aja benar. Kan yang membenarkan kita adalah Tuhan. Ketika saya berkata sesuatu kepada misalnya Jane, ya, misalnya saya berkata benar, bukan dia yang membenarkan saya, tapi Allah yang membenarkan saya.
Hanya saya mau tegaskan kepada Jen bahwa memang benar, saya dari pasar. Saya tidak dari Jalan Nusantara, dari pasar. Saya tidak dari sana. Memang saya dari pasar. Ya. Kalau saya bicara benar kepada Jen, bukan berarti Jen benarkan saya. Enggak. Hanya saya mau beritahu dia bahwa saya memang berkata benar. Tapi yang membenarkan perkataan saya adalah Yesus Kristus. Nah, saya kembali kepada ayat pertama tadi. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, tadi pembenaran, yang bertolak dari iman, tadi kita sudah singgung iman, dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kondisi yang masih sulit ini, hiduplah oleh iman. Percayakan hidup saudara bahwa Yesus sanggup pelihara saudara. Yesus sanggup untuk menjaga saudara, melindungi saudara, bahkan memberkati hidup saudara. Dia sanggup melakukan itu. Dia sanggup melindungi saudara dari segala macam virus yang berterbangan di waktu siang atau di waktu petang. Dia sanggup melindungi kita. Yang penting kita menjaga hidup kita benar, menjaga hidup kita lebih baik, tidak melanggar aturan. Belajarlah untuk mentaati setiap aturan. Ingat, kalau saya taat kepada orang tua saya, itu karena terlebih dahulu saya taat kepada Kristus. Satu-satunya jalan kepada kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan saudara juga yang di rumah-rumah perjamuan kudus untuk kita bersama-sama ya mempersiapkan perjamuan kudus kita, roti dan anggur. Mari kita jemaat mempersiapkannya, dan saudara mengambil akan roti dan juga akan anggur yang ada, yang saudara sudah persiapkan masing-masing. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih roti yang ada di tangan saudara, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur.
kasih Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu yang memberikan keselamatan, ada kasih karunia iman, ada pembenaran, ada penebusan di dalam. Maka hari ini kami mengingat kembali akan kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sekalipun ini sebagai perlambangan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau nyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Terima kasih banyak. Angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita makan dengan iman. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Angkat cawan atau anggur yang ada di tangan kanan saudara. Yang lambang daripada darah Kristus yang menyucikan, yang menguduskan hidup kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan kita. Sebab demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita minum dengan iman. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia-Mu, rahmat-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami rasakan dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana kami telah memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, berbakti, beribadah kepadamu. Kami percaya itulah iman kami, tindakan iman kami. Di dalam kami Tuhan akan belajar untuk taat kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati. Tetap Tuhan, aku berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dan juga di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, melindungi, memelihara mereka, menjaga mereka, bahkan melepaskan mereka dari setiap kesesakan mereka. Aku berdoa supaya Tuhan menolong mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam Tuhan akan studi mereka, di dalam usaha bisnis dagang mereka, di dalam rumah tangga mereka. Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan yang besar terjadi dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau terus melawat kami, Engkau terus menjaga hidup kami. Bahkan kami juga yang ada di tempat ini, kami tetap membuka hati kami
untuk lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, untuk Tuhan akan bangsa kami. Kiranya keselamatan, anugerah itu dinyatakan di bangsa ini. Engkau memberkati Tuhan semua yang Tuhan terlibat juga menangani akan COVID-19 ini Tuhan. Dalam semua virus-virus ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati pemerintah kami. Supaya dapat tercapai Tuhan apa yang mereka cita-citakan. Supaya pandemi ini selesai. Kiranya semua berakhir dan biar kami hidup kembali sebagaimana adanya. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih banyak Tuhan, dan turunlah kiranya berkat-Mu atas kami di dalam ibadah online ini. Kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.